menurutku rawon itu yang ada di warteg yaitu merupakan hasil dari perjumpaan atau pertemuan antar budaya gitu. Nah itu kemudian melahirkan menurutku sajian yang menggunakan daging rawon yang dimana warnanya seperti gulai. Kita ngobrol sambil makan. Ngobrol dulu, makan dulu kan apa? Makan sambil ngobrol. Aduh. Ya. Ini mau ngobrolin apa, Pak? Hah? Sesuai dengan kemarin lah gue ngubungin lo lah. Kan emang ceritanya di sini gue pengen banget ngobrolin masalah banyak hal tentang warteg gitu kan. Yang gue sebenarnya penasaran gitu loh. Apa itu warteg segala macam dan sebagainya. Ini kita nggak makan dulu, ngobrol dulu. Apaan? Ya monggo kalau mau sambil makan. Monggo, silakan. Ya intinya adalah gini sebenarnya. Ya gua ngobrol sama lu ya satu gitu. Kenapa? Alasannya adalah ya lu sebagai narasumber seorang anak yang dibesarkan di dalam satu keluarga yang lo pernah cerita sama gue bahwa memang keluarga itu salah satu keluarga yang pertama ya ke Jakarta. Enggak pertama. Istilahnya gelombang lah. Ya, gelombang pertama yang di membawa yang membawa warteg gitu kan ke Jakarta khususnya. Sebenarnya ada pertanyaan sih yo. Ini juga gue penasaran nih tadi masak. Ya lu masak apa ini? Masak rawon. Masak rawon ya. Gue pikir lu masak ini gulai apa gitu maksudnya. Dep. Ini masalahnya kurang ajar nih kayaknya. Kenapa? Ini ada lengkoas nih. Kagak, itu gaji. Lu beneran. Lu rawon lengkoas. Otot sapi yang keras kayak itu. Karena sebenarnya gini sih yo. Kayak ada satu gitu kan yang menurut gue nih hal yang banyak banget gue temuin lah. Apa ya gue berteman banyak lah orang-orangnya gitu kan, dari orang yang menengah ke bawah, orang menengah sampai ke atas juga. Nah, teman-teman gue itu ternyata tuh banyak yang enggan ke warteg sebenarnya gitu. Nah, istilahnya kalau menurut lo pribadi sebagai seorang anak yang dibesarkan di keluarga warteg, itu kenapa? Pendapat lo gimana? Kalau enggan sih pertanyaannya malah kebalik. Enggan menurut siapa gitu. Terus sebelum makan gitu ya? Iya lah. Jadi enggan menurut siapa kok. Jadi kayak misalnya kayak konteksnya ini sih pasti kelas menengah tertentu ya, atau kelas tertentu dalam artian bisa pendapatan ekonomi, bisa pekerjaan tertentu. Nah ini gitu. Bagi kelas sosial yang kelas yang punya pendapatannya di bawah UMP gitu, atau pekerja-pekerja pekerja tertentu, atau orang-orang ini loh, orang-orang ini Pak, orang-orang yang pedagang keliling gitu, makan warteg, dia nggak mungkin enggan gitu, karena dia nggak mungkin pulang dulu gitu loh, pulang makan dulu gitu loh, waktunya habis dan nggak bisa makan gitu kan. Tapi kalau enggannya mungkin kelas menengah, sebelum makan ya. Bosan kali, Paul. Bosan, satu. Kedua, kalau kelas menengah kan mungkin makanannya nggak asal kenyang. Tapi mungkin bergizi atau apalah ya gitu ya. Bukan berarti makanan warteg nggak bergizi, tapi mungkin mereka mengukur dengan tren makanan sehat, organik, lagi gitu lah yang memang makanan warteg nggak sehat gitu kan, juga gitu loh. Pekerja kantor deh, Paul. Kayak di Sudirman, di balik Sudirman tuh di Ambasador. Mereka nggak ada pilihan untuk makan, untuk enggan. Mau nggak mau, misalnya terlepas ada pecel lele, misalnya ada rumah makan Padang, mereka pasti akan pilihannya warteg, salah satu pilihan, bukan pasti ya, pilihannya di warteg. Gitu. Jadi enggan itu mungkin itu tadi karena masyarakat kita yang kerja kantor sama bininya biar romantis gitu po, dibawa makanan. Tuh kan, bawa warteg datang. Bawa warteg, masih warteg. Ini masalahnya terus kita nggak ada air gitu. Ini air. Gila. Luar biasa. Ini nggak biasa loh. Kita layanin bener ini. Iya. Ini wartegnya Warteg mana nih, Mas? warteg eksklusif. Wih, gila. Ini Airnya juga air WC tadi, toilet. Bawa di kobok. nah, itu saya. Gimana? Makasih, Mas.
mangan karo apa? Ya itu, jadi enggannya itu enggan yang seperti apa dulu menurut aku sih, Pau. Gitu. Tapi kalau enggannya kelas bukan kelas ya, orang tertentu kayak dia udah mungkin udah kelas secara ekonominya udah maju, udah mungkin habis kerja jam 12 mau makan gitu ya, kalau siang gitu dia makannya ke mall dengan makanan mahal. Tapi kan mau setiap hari makan mall, Bos. Berapa banyak duit lu gaji Awal bulan ya. Ya kalau pertengahan sulit untuk mengatakan enggan. Enggak sulit kan? Ya bukan pasti, bisa jadi warteg jadi pilihan. Misalnya kalau sebulan ya 5 kali atau seminggu 10 kali pasti bisa jadi dia makan di warteg. Itu kalau enggak. Tapi kalau misalnya enggan tuh kelas sosial yang menengah yang atas mungkin ya mereka ya lu tau lah ya kan. Mungkin nggak suka warteg. Karena gue yakin maksudnya gini. Pasti ada beberapa orang yang berpikiran gitu kayak contoh lah. Gue punya teman gitu yuk. Beliau ini istilahnya nggak suka makan makanan yang dingin. Nah, gitu loh. Ya. Karena kan maksudnya gini, lo datang ke warteg pagi-pagi pasti masih hangat, makanan baru. Yes. Tapi kalau udah makan siang gitu agak sore makanan dingin gitu kan. Ya. Nah, itu kan ada yang seperti itu sebenarnya. Tapi dia udah nyoba belum? Udah makan warteg apa enggak? Pas siangnya? Gua nggak tahu sih dulu pernah makan apa belum. Cuman kalau enggan karena anggapan dia makan warteg dingin ya dia nggak mau nyoba lagi. Tapi sebenarnya ada soto, Po. Kalau misalnya kalau pilihan kan kadang-kadang kalau di menu tertentu tuh warteg ada soto. Tapi soto selalu nggak sih di warteg? Hampir sebagian, karena itu kayak nambah. Kalau kadang-kadang kan orang pengen seger gitu loh, Po. Iya. Soto. Tapi soto pun soto kayak soto Betawi gitu ya sebenarnya, kayak bukan soto tauco Tegal gitu. Oh gitu. Oke. Bukan yang model tauco atau kayak kalau kamu ke ini, Po, ke Tegal itu di daerah mau ke Kabupaten Tegal itu ada namanya soto sedap malam. Atau itu di Kabupaten Tegal. Tapi kalau Kota Tegal ada namanya soto gang senggol, udah lucu tuh. Nah, itu soto yang pakai Soto tauco. pakai tauco, dan di warteg jarang pakai tauco. Kayaknya dulu mungkin pakai tauco, tapi aku temuin dan keluarga aku juga soto nggak pakai tauco gitu, karena itu. Nah, maksud aku kalau ngomongin seger itu ada loh. Jadi mungkin enggannya aku ya mungkin kamu yang tahu kata enggan. Banyak Mungkin faktor lah berarti. Hah? Banyak faktor sebenarnya. Banyak faktor sebenarnya. Karena jujur istilahnya, mau dibilang adanya gue ngobrol sama lo sebenarnya banyak lah yang banyak gue tanyain. Pasti enggan ini akan ada banyak pernyataan. Makanan dingin, kebersihan. Tadi dulu, Ya. masalah kebersihan, ya kan. Ketiga, masalah lokasi, gitu kan, lokasi tempatnya. Bangunannya mungkin katakan panas, sempit gitu kan. Ya, Atau tadi pas kita ngobrol katanya ada kursinya panjang terus sering jatuh gitu. Ya. Nggak seimbang gitu kan. Nah, terus Ah, oke lah gitu ya. Terus? Seperti itulah gitu. Mungkin keengganan orang-orang ke warteg kayak gitu. Tapi sebenarnya satu hal yang mungkin perlu lo jelaskan, menurut versi seorang Mario, anak keluarga pengusaha warteg gitu ya. ya. Warteg tuh apa? Warteg itu budaya. Warteg itu ruang sosial. Warteg itu perekonomian. 3 menurut gua. Oke. Budaya, ruang sosial, perekonomian. Budaya. Kenapa lo bisa bilang kalau warteg itu adalah Di situ ada sebuah budaya? ada praktek dan pengetahuan, denger riwayat ya. Ada praktek dan pengetahuan. Apa itu? Iya, praktek pengetahuan tuh misalnya ada pembantu nih, Pau, atau pelayan yang ikut warteg, ya. Itu orang baru tuh, Pau. Ini konteks pendidikan ya. Iya. Orang baru yang datang, yang ikut, kalau dia nggak punya pengalaman, si bos wartegnya itu akan ngajarin dia, itu. Dan nggak mungkin si yang baru ini akan dijadikan tim masak atau yang masak lauk Masak lah ya. enggak. Tapi di depan pun diajarin dan langsung praktek ya, nggak cuman kalau ini konteks budayanya aku lebih cenderung pada ada tradisi pengetahuan ya, atau ada apa ya, pembelajaran gitu di dalamnya ya.
Seperti institusi, apa institusi? Enggak, enggak bukan. ya? Sekolah memang pengetahuan atau apa kultur, masalah kultur itu kan luas pau. Cuman yang aku maksud kultur adalah ada tradisi pengetahuan yang berjalan di dalam orang warteg tadi. Ini di internal ya, saya nggak mau meluas orang memandangnya seperti apa, tapi kalau dari internal tadi misalnya orang yang baru pasti diajarin cara ngomong, cara menghadapi pelanggan, gitu loh. Ya. Cara ngelayanin, cara ngasih teh atau minuman air putih atau mau minum, cara ngasih kembalian, cara misalnya kalau kamu makan di warteg kan pertama nasi dulu. Ya, dulu. Ditarik kan. Mau makan pakai apa, Mas? Karo apa? Karo apa? Urig. Misalnya kamu urig, apa maning? Apa maning itu kan apa lagi gitu. Ya. Terus apa maning? Terus di maning-maning tuh kata maning terus itu. Nah itu kan nggak mungkin orang baru langsung tahu, Po. Tapi ada proses diajarin. Terus satu ya, jadi saya bilang kultur tadi. Kedua, ini cara bersolek juga. Cara bersolek. Bantu kalau misalnya perempuan misalnya yang layanin kan ada cara bagaimana menggunakan bedak gitu loh, Bau. Cara pakai mungkin tertentu biar kelihatan manis lah, atau lu mandi dulu deh biar bersih gitu. Tetap ada pengajaran itu. Itu dilakukan agar menarik pelanggan. Jadi sebenarnya kalau dibilang warteg itu jorok nggak juga ya? Enggak juga. Ya kalau pegawai yang memang diajarkan cara bersih, nggak bersolek, otomatis mereka sebenarnya juga sadar bahwa hal itu sebenarnya benar-benar penting sekali gitu. Oh iya benar. Nah itu yang saya maksud atau aku maksud dengan kultur. Iya. Jadi ada tradisi dan itu bersih ya. Nah setelah si pelayan itu terus berjalan terus ini Po, terus ngelayanin, terus dia jago masak, dia kan akan masak gitu. Jadi orang yang dapur itu orang yang punya pengalaman. Ada pembagian kerja gitu loh, Po. Tapi sebelumnya memang dia dari depan. Kalau seandainya baru Layan. mulai di depan. Dan biasanya konteksnya kayak anak muda gitu-gitu loh untuk ngelayanin gitu. Itu kalau itu kultur itu terus berjalan. Tadi itu pengetahuan dialektika pengetahuan muncul tuh, Tadi kan 3 hal. Ya itu satu. Terus yang kedua tadi urusannya sosial. Antara pedagang warteg, aku makan nggak bisa habis. Karena panjang kita. Emang makan. gitu. Jadi antara misalnya sumber antara si apa ya, praktisi atau pedagang warung Tegal itu punya satu kesadaran bersama yang kolektif itu ya masyarakat Tegal, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup, derajat dan lain sebagainya. Tapi kolektif gitu. Karena saling membantu. Ya. Misalnya contoh, misalnya kamu tahu nggak tradisi amplus? Apa? Amplusan. Amplusan. Tegal ada. 4 bulan dagang si A, 4 bulan B dagang. Istirahat. Nanti yang istirahat tadi dagang, terus kemudian si yang 4 bulan tadi sebelumnya istirahat. Terus saling terus putar tuh bertahun-tahun. Ya. Wah itu terus di seluruh warung Tegal tadi saya bilang ngomongin konteks sosial itu masif kok. Di tempat saya, di desa saya gitu. Ya. Desaku lah ya, sosok saya gitu kayak formal banget. Aku gitu. Desaku itu kok Desa lo adalah di mana? Sorry. Cabawan, oke. Searching mungkin teman-teman di Cabawan, itu desa di Kota Tegal ya. Kalau Kabupaten Tegal itu kan Sidapurna, Sidakaton. Kalau di Kota Tegal itu Cabawan, Krandon, Kaligangsa, Margadana sekarang. Di tempatku hampir mungkin 80-70% adalah pengusaha warteg. Oke. Dan itu gerak tuh semua ke Jakarta tuh, ekspansif tuh. Dagang tuh. Nah, dampak dari gerakan tanda kutip atau misalnya sosial tadi, karena ada kebersamaan tadi, kolektif tadi, lalu kemudian keenakannya untuk taraf kehidupan seseorang dan masyarakat, dampaknya ekonomi. Nah, nanti saya sebutin nanti ekonomi. Dampaknya ekonomi untuk apa? Menaikkan derajat seseorang atau komunitas warga Tegal di sekitaran Tegal tadi. Nah, konteksnya akhirnya ke ekonomi. Tegal warteg itu sebagai ruang ekonomi. Karena kalau nggak salah, yang gue tahu orang-orang Tegal ini yang pada bikin warteg itu tujuannya adalah mereka pengen bangun rumah ya.
Bang rumahnya. Iya, Bang. Rumah. Nah, kalau nggak salah mereka rumahnya gede-gede loh di Tegal ya. Ya, kita nggak enak lah ya sebenarnya. Nah, nanti konteksnya kaitannya rumah kan itu kaitan tujuan hidup ya, Po ya. Karena soalnya misalnya kayak ada adigum ya, ada pepabuan ya atau bukan adigum atau satu kayak petuah dari keluarga gitu. Kalau mau nikah atau sudah punya anak, kalau bisa dibuat rumah. Dasarnya itu. Desaku itu, Po. Desa lo adalah di mana? Sorry. Cabawan. Cabawan, oke. Searching mungkin teman-teman di Cabawan itu desa di kota Tegal ya. Kalau Kabupaten Tegal itu kan Sidapurna, Sidakaton. Kalau di kota Tegal itu Cabawan, Krandon, Kaligangsa, Margadana sekarang. Di tempatku hampir mungkin 80-70% adalah pengusaha padat. Oke. Dan itu gerak tuh semua ke Jakarta tuh, ekspansif tuh. Dagang tuh. Nah, dampak dari gerakan tanda kutip atau misalnya sosial tadi, karena ada kebersamaan tadi, kolektif tadi, lalu kemudian keenakannya untuk taraf kehidupan seseorang dan masyarakat, dampaknya ekonomi. Nah, nanti saya sebutin nanti ekonomi. Dampaknya ekonomi untuk apa? Menaikkan derajat seseorang atau komunitas warga Tegal di sekitaran Tegal tadi. Nah, konteksnya akhirnya ke ekonomi. Tegal warteg itu sebagai ruang ekonomi. Karena kalau nggak salah, yang gue tahu orang-orang Tegal ini yang pada bikin warteg itu tujuannya adalah mereka pengen bangun rumah ya. Bangun rumahnya. Iya, rumah. Nah, kalau nggak salah mereka rumahnya gede-gede loh di Tegal ya. Ya, kita nggak enak lah ya sebenarnya. Nah, nanti konteksnya kaitannya rumah kan itu kaitan tujuan hidup ya, Po ya. Karena soalnya misalnya kayak ada adigum ya, ada pepabuan ya atau bukan adigum atau satu kayak petuah dari keluarga gitu. Kalau mau nikah atau sudah punya anak, kalau bisa dibuat rumah. Dasarnya itu. Ya. Nah, salah satunya adalah untuk bisa meningkatkan konteks tadi itu punya rumah itu keluarga, ya satu-satunya jalan karena mereka harus kerja lah ya. Harus kerja ya buat warteg. Ya. Nah, konteks tadi nyambungin tadi tentang itu ya. Tadi ngomongin apa? Kultur, sosial. Nah, ini yang ekonomi. Pau, Jakarta ini data 2019 tahu aku ada sekitar 11 jutaan. Kita ambil 11 saja juta apa nih? Manusia. Manusia, oke. 11 juta manusia. Itu belum siang ya. Ya. Siang bisa nambah 4 juta atau 7 juta, saya nggak tahu, mungkin bisa 17 juta atau 15 juta. Tetapi 11 juta saja, terus kita ambil katakanlah 10 juta gitu, terus ambil 5%, 500.000 orang makan, betul makan. Nggak mungkin kan, enggan tadi pertanyaan pertama, semuanya makan di restoran. Betul. 10%-nya aja lah, nggak usah 10%, 1%. 5% lah. Ya 1%, ya 1% berarti 100.000. Makan semua, Pak. Ya pasti. Kemana? Warteg. Ekonomi gede banget kan. Satu orang makan 15.000. Dikali harus 1.000. Yang pertanyaannya, yang nyediain makan itu siapa? Iya. Berarti dalam konteks ekonomi adalah penyedia kebutuhan pangan di Jakarta. Makanya dan pertumbuhan Jakarta nanti ngomongin lanjut, tetapi pertumbuhan Jakarta itu juga seiring pertumbuhan Tegal, warteg gitu. Juga seiring dengan pertumbuhan Jakarta. Iya. Jadi kayak nyimbangin gitu ekonominya dan sebagainya. Nah, itu penyediaan Tuhan. Tuh. Lalu konteksnya lagi adalah kaitannya perekonomian. Pau. Di Jakarta, setahu aku Jabodetabek saja gitu, ada sekitar 30.000 warteg. Saat ini? 30.000. 30.000, Bos. Iya. Gila gak? Orang buka warteg itu, dia modalnya nggak dari Jakarta, Pak. Modalnya dari Tegal. Dia bawa berapa puluh juta untuk nyewa tempat, ya kan? Misalnya biasanya teman-teman masyarakat Betawi itu yang punya lahan atau siapa gitu, sewa setahun misalnya 50 juta, dia nggak mungkin setahun. Berarti 2 tahun, 100 juta, itu baru tempat. Kalau hitungannya 30 warteg tadi, udah berapa? 100 juta kali sekian. Betul. Belum bangunannya. Bangunannya beli materialnya, paling kalau dari Tegal, ya peralatan-peralatan dapur. Lah kalau ini, apa tuh? Ya genteng, kayu, kacanya, etalasenya.
Banyak. Itu warteg, Pong. Hmm. Penyumbang. Menyumbang salah satu penyumbang besar ya. Salah satu penyumbang Dan istilahnya perekonomian juga cukup besar di Jakarta. Dan istilahnya juga gitu. dari lo cerita gini, gue beranggapan bahwa gini. Sebenarnya pengusaha warteg bukanlah orang yang miskin sebenarnya gitu. Nah, ini Katakan di bawah kategori kondisi, miskin kan? tuh kadang-kadang apa ya? Maksudnya kayak ya orang susah banget gitu loh. Ya enggak lah, Karena maksudnya. Dia orang mereka yang punya rumah usaha gede kok. Iya. Dan gue jadi penasaran yuk. Sejarah warteg kenapa bisa sampai di Jakarta? Tapi sebelumnya pasti ada sejarahnya lagi. Kenapa orang Tegal itu terbiasa dengan memasak dan banyak sampai akhirnya jadi warteg dan wartegnya di Jakarta. Gimana? Coba lu bisa cerita nggak masalah sejarah warteg tuh? Kalau warteg sebagai atau warteg dalam pandangan yang ansih warung, itu versinya pasti berkaitan dengan pembangunan kota Jakarta. Umur apa ya tahun-tahun 1050-60. Tapi kalau cikal bakal tradisi memasak itu geger Mataram dan Batavia. Orang menyebutnya itu abad berapa tuh? 16 ya? 16-an. Ya. Enggak deh, belum. 1600, Pak. 1600. Nah, mungkin pada saat mau Mataram, Sultan Agung Mataram itu, Mataram mau merang, mau perang atau mau kemudian negosiasi sama Belanda atau perang istilahnya gitu. Nah, kan ini pasukan dari Jawa Selatan nih kan. Banyak ini, Pak, banyak pasukan nih. Ya. Makannya dari mana, Pak, pertanyaannya kan? Oke. Akhirnya datanglah Ya, orang Tegal ini. Orang Tegal untuk siapin masak. Kayak contoh ini pribadi nih, ini subjektif nih, ya kan. Kalau tadi kan dia pembacaan orang umum lah tentang dua sejarah tadi. Tapi ya sejarah tentang geger Mataram tadi ya perlu diteliti lagi lah. Tapi salah satu cikal bakal, bukan warteg tapi cikal bakal perang apa namanya mungkin ya masak itu sudah biasa masak banyak itu bisa jadi. Terbawa kali ya. Ya itu nanti tanya sama budayawan Tegal lah kayak yang terbaru lah atau siapa gitu ya. Nah, yuk. Ngomongin masalah ini nih. Favorit-favoritan nih. Favoritan. Kalau lu lah ya sebagai seorang. Lu udah habis ya? Oh, udah dong. Saya kan makan terus. Ya udah siap. Kalau Bapak kan saya wawancara. Nggak bisa Nah, habis. ya gini, lo sebagai seorang anak pengusaha warteg lah. Favorit lo apa sih kalau ke warteg? Kalau gua pas Ini kayaknya nggak ada dari pertanyaan deh, nambah-nambah lu. kalau gue nih biasanya kalau pas gue lagi milih nih, lagi milih tuh biasanya gue nunjuknya itu tuh ada kering kentang, kerang Mustafa, terus orek tempe kering, sama si telur dadar. Kalau lo yang lo pilih apa tuh yang lo tunjuk-tunjuk? Jujur, kalau buat yang nonton di mana? Nih, apa tuh di Instagram? Nih, peyek udang. Peyek udang. Apa Peyek lagi? udang. Peyek udang. Rawon. Rawon. Itu Peyek udang, rawon, apa lagi biasanya? kalau orek udah standar, Pak. Standar, Karena pasti- dari pasti kecil selalu orek. aku makannya orek. Oke. Jadi Nah, nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi kita makan orek. Masa mau aku ceritain masalah nyolong duit di nggak enak kan? Iya. Nah sekarang gini, dari cara milih, cara milih makanan nih, Kon. Ada layar gede di touch gitu. Menurut lo mungkin nggak sih itu kalau jadi cikal bakalnya touchscreen tuh? Kurang kayaknya mungkin ya, ini mungkin. Steve Jobs tuh waktu mau riset tentang touchscreen atau teman-teman Di iOS ya. iOS atau teman-teman Samsung si Bo Jong Ho, nggak di Bo Jong Ho aktor. Itu mungkin aja pas riset tentang riset itu ngeliat warteg, Pau. Mungkin. Gini, iki apa iki wong-wong iki? Caca kok. Nunjuk geser. Iya. Nunjuk geser. Mungkin itu. Nggak bercanda. Ya bisa jadi itu ya. Apa ya? Kalau ada banyak meme-nya kan. Iya. Pas gue milih gitu kan, Iya. di touchscreen gitu. Ada orek, ada kerang tumis. Gua nggak bisa Ada- habis ya, udah hampir berapa Nggak menit ini. apa-apa, Ngobrol biasa. panjang banget ini ya Allah. Kancaku. Lalu ya gitu, aku sing mangan tok. Wah, ngomong. ya. Ya maksudnya pada saat itu ya kayak aku milih gitu kan, ada kerang, ada kikil, orek, apa segala macem. Cuman yang lucu satu yuk, selalu ada ini nih. Waduh. Selalu ada ini. Apa, bandeng? Entah jumlah, iya bandeng. Jumlahnya tuh biasanya dikit, paling cuma 2 ekor atau 3 ekor lah. Dan ya gue pernah lah ya meriset sendiri di warteg, gue duduk 3 jam menghabiskan 2 gelas
kopi dan 1 gelas es teh sama 1 piring makan di warteg. Kalau perhatiin Bandeng Gue gitu. perhatiin Bandeng gitu loh. Bandeng itu dari gue datang sampai gue pulang nggak ada nyentuh. Gitu. Tapi masih Tapi ada. kenapa harus ada? Lah, ini karena beneran gue riset loh. Besoknya gue makan warteg lagi. Ada lagi? Masih ada. Jumlahnya sama. Gitu. Kenapa mesti ada Bandeng? Ya subjektif. Atau kadang nggak Bandeng lah. Ada juga ikan lain gitu ya. Tapi Laku. sama. Enggak. Nggak laku. Kecuali ikan balado. Ikan balado masih laku. Tapi kalau ikan Yang digoreng, tok, enggak? Gitu enggak. Kenapa gitu loh? Ini ngomongin Bandengnya dulu ya. Bandengnya. Panjang ini. Kenapa Bandeng urusannya gitu ya? Itu kenapa sih ada di sini? Gini. Jadi kalau Bandeng, Pau, setahu aku ya, masuknya kepada ini subjektif ya. Saya tidak mengatakan misalnya bahwa ini yang objektif, nggak, ini subjektif. Jadi waktu aku sunat, tahu ya, ini pribadi ya. Pernah? Sunat. Oke, pernah. Loh, saya nanya kan. Emang gue orang ini. Kan saya nanya. Pernah toh? Ya pernah Oh, lah. iya. Kok pernah sih? Udah lah. Gue jawabannya udah lah. Kalau pernah berarti balik lagi dong. Berarti masih fokus. Makanannya belum habis soalnya. Iya makanya Iya, ini kan. gimana? Mau makan habis, nanyain Bandeng, nanya di ini. Gua habisin dulu apa gimana? Ngobrol tapi ngobrol. Ampun. Jadi gimana Bandeng ayo? Ke Bandeng. Orang datang ke Tegal. Orang datang ke Tegal. Sunatan, tadi cerita sunatan. Ketika orang datang ke sunatan gitu, datang terus duduk-duduk, kalau misalnya ada hajatan dangdut, nonton dangdut sambil nonton gitu. Pas mau pulang kan, kadang kasih amplop tuh. Iya. Bosnya apa si yang hajatan. Set kasih amplop, pegang tangan karena nggak ada tradisi kotak kayak Kotakan Jakarta ya? kagak. Kayak orang Langsung. nikahan gitu ya? Karena nanti ditulis namanya, catat-catatan tadi. Kita mau ceritain itu ya harusnya. Tapi kalau di Tegal yang disunat apanya? Akam. Oh iya, sama ya. Ya, Sama. oh iya, itu sama. loh. Si Saya itu kira di bawah beda. puser. Saya kira kan beda. Anggaran mungkin. Ya. Enggak kelar loh, enggak ada loh. Ya, terus. Enggak ada. Oke ya. Nah, habis pulang dia bawa berkat. Iya, gue berkat. Nah, bawa berkat itu hampir dulu itu Bandeng tuh kayak jadi prasyarat kok. Harus ada Bandeng. Harus ada Bandeng. Padahal saya pikir bisa diganti dengan ayam, tapi sekarang udah mulai ayam. Ada beberapa ayam yang harus Bandeng. Tapi dulu waktu aku sunat, itu ada Bandeng. Tapi utuh biasanya. Dipotong tuh menghina. Oke. Utuh. Nah itu tuh kayak prasyarat. Mungkin karena ada proses ini ya, proses kemampuan apa ya orang membuat ya, proses kemampuan ini loh, kemampuan apa ya seseorang dalam konsumsi atau ekonomi. Bisa jadi dulu nggak pakai Bandeng, paham ya? Dulu pakai udah seadanya aja itu urap, kluban kalau di Tegal gitu ya. Ada kluban, Kluban. kluban. Bukan urap, kluban. Gue tau kulup ban. Nah, Ada ini. beda. Nanti KPI loh. Iya. Kluban tuh kayak urap. Mungkin kalau Jakarta urap ya, gitu. Kalau itu kluban. Nah, Bandeng ini hampir selalu ada. Itu prasyarat gitu sebenarnya. Nah, mungkin masyarakat melihatnya, jadi bisa jadi untuk romantisme dia karena jauh dari Jakarta ke Tegal. Karena kan dulu nggak kayak sekarang, Pak. Pesen di handphone, Iya, betul. sponsor-sponsor itu tuh yang aplikasi-aplikasi transportasi itu. Ojek online tok gitu misalnya. Ya gitu ya. Traf itu kan. Itu cek. Bisa langsung berangkat. Dulu kan enggak. Harus datang langsung. Ya langsung datang. Gitu kan. Gitu loh. Karena sebenarnya hal itu Jadi interaksi yang jadi kayak bukan itu kan. Jadi yang aku maksud jadi Bandeng ini kayak jadi kerinduan gitu. Bisa jadi. Nah, itu ada Bandeng. Tapi Dan ada, karena konteks pesisir. Nah, tapi ada nggak hubungannya gitu tentang Ini saya ambil makan Bandeng. Iya, ya? mau. Tapi ada nggak hubungan dengan tentang maksudnya ya masyarakat warga Chinese itu sudah ada dan umurnya sudah sangat tua sekali di Tegal gitu kan, bahkan ada kelentangnya sudah umur 4 abad. Dengan budaya pecinan ataupun mungkin apakah memang ada tambak Bandeng di Tegal gitu kan atau gimana? Kalau Ada di tambak nggak ada. persamaan dengan Kalau ngomongin tentang Bandeng, karena di pesisir di Tegal pinggir laut itu banyak tambak-tambak Bandeng. Itu jadi memang kan udah sering kali ya. Jadi mungkin Bandeng jadi makanan favorit di Tegal. Gitu loh. Nah itu ada. Kalau ngomongin Cina, pengaruhnya bukan di Bandeng, Pak. Tauco. Tauco. Makanya sotonya pakai Soto tauco. Oke. Kalau di Betawi kan sotonya ke santan. Santan. Tegal, Pemalang,
Brebes ya. Brebes terus Kabupaten Tegal, lalu Pekalongan tauco. Fotonya pakai tauco. Oke. Dagingnya babat. Babat. Hah? Cirebon katanya juga pakai tauco, pesisiran. Makanya babat atau nah ini nih. Tetelan. Tetelan. Ya. Nah, mengenai makanan sendiri nih, kita tadi udah ngomongin masalah dari Ini dong, sisi lama banget loh kita loh. Iya, pakem dari sisi arsitektur. Nah, sekarang pakem dari sisi makanan nih. Apa yuk makanan-makanan yang wajib ada di warteg dan itu menjadi ciri khas dari warteg sendiri? Bandeng. Sebagai prasyarat aja. Ya. Prasyarat. Mungkin kalau perkembangan bandeng nih, Po. Bandeng mungkin orang nggak ada yang tambak karena bicaranya lagi kan kebutuhan ikannya juga. Mungkin udah nggak pakai bandeng. Jadi pakai ikan tuna. Jadi karena ini paling mudah dijangkau bandeng. Tapi orek bisa jadi karena pengaruh ponggol. Nasi ponggol. Nasi ponggol itu kan salah satu ini dalamnya ada orek tuh. Gitu. Apalagi yuk? Tadi udah bandeng, tempe orek. Terus ya apa ya? Ikan-ikanan menjadi prasyarat. Ya? Nah, itu tadi. Awal, ya? Tetap kan ini ada dimensi lautnya kan. Karena udang tadi. Maaf. Ada udang. Kering udang. Kenapa itu? Nah, dulu nenekku tuh ada ini. Nah, ada tepoci. Maksudnya saya aus, Po. Tolong tuangin. Oh iya. Tenang gua tuangin. Itu udah sih saya pikir. Lo butuh ini pakemnya itu. Iya dong. Oh iya, ini dimut kan? Enggak aman. Ini ngambil sendiri lah. Ya. Jadi itu pakemnya nggak terlalu lah. Sebenarnya ya salah satunya ya. Nah, tapi kan sebenarnya ada yang lucu yuk. Hah? Ada yang lucu dari tempe orek orang Tegal gitu kan. Karena jujur ya, gue pernah nih lagi makan di warteg lah. Cuman pada saat itu kondisinya adalah lagi agak sore. Tempe oreknya tinggal dikit. Terus gue melihat kok ada yang panjang-panjang. Ada kayu manis di situ. Gitu loh. Itu ciri khas apa enggak sih sebenarnya? Enggak. Tapi kalau nenekku dan ibuku, itu jadi ciri khas. Jadi orek itu kayu manis itu kayak panjang gitu, kayak segini lah itu. Ya paling nggak sejari sini dimasukin orek. Tapi orek kering. Kalau orek basah nggak enak. Itu salah satunya. Bisa jadi itu karena ini, Pau. Jadi kan di Jakarta itu kan plural ya, dia berjumpa dengan banyak hal. Nah, kayu manis kalau ngomongin tradisi, itu tradisi Sumatera, khususnya daerah mana? Daerah Padang ya, pas Sumatera Barat. Ya teman saya ada yang namanya Joko, tapi orang Padang. Bapaknya tukang ini, petani kayu manis. Coba, mereka yang punya tradisi kayu manis, Tegal nggak banyak. Kalaupun ada, kayak kau pikir nggak ada. Tapi masalahnya gue beberapa loh. Gue akhirnya karena gue menemukan itu kan, gue sempat datang lagi ke yang lain gitu ya. Ada yang pakai, ada yang enggak? Ya, gue tanya gitu kan, Mbak, tempe oreknya kayak kayu manis ya? Bilang gitu. Loh, kok ngerti Mas? Iya, kerasa kok. Ada yang enggak? Ada yang enggak juga? Iya, mungkin bisa jadi tertandain. Kalau ke warteg nggak pakai kayu manis, mungkin ya. Kalau karena saya orang Texas tadi, Tegal asli misalnya, kan mungkin ada orang Brexit itu atau orang Puerto Rico yang dagang warteg, bisa jadi nggak tahu kalau misalnya di orek itu ada kayu manis itu disampilin klik gitu yang jadi ada rempah. Nah, kenapa itu muncul? Menurutku itu ada interaksi dengan para pedagang lain, bisa jadi warung Padang atau bisa jadi dia karena ketika ke pasar ketemu pedagang bumbu di pasar. Pedagang bumbu di pasar kita cek kalau bukan orang Padang nggak mungkin. Bisa jadi ada interaksi antara orang yang dagang bumbu. Informasi ya. Yes. Nah, maka muncul kayu manis. Nah, makanya jadi lucu gitu kan. Kayak inilah hari ini kita buat rawon gitu kan. Rawon ini istilahnya gitu. Rawon ini banyak sekali berempah gitu loh. Yes. Dan menurutku lucu gitu loh ngeliatin kalau masakan Tegal itu banyak sekali menggunakan rempah. Pengaruhnya apa? Tadi lo dijawab tadi kan. Ya mungkin karena kegiatan di pasar gitu kan. Dari rawon sendiri gitu ya. Gue melihat gitu loh. Lah gue sebagai orang Wonogiri lah ya. Nah, gue udah pernah kemana-mana. Ya, yang namanya rawon tuh warna hitam. Yang namanya rawon tuh pakai keluak gitu loh.
Bahkan dalam satu teks kuno gitu kan, kita mengenal namanya rarawonan. Rawonan adalah hidangan yang menggunakan berkuah, ada dagingnya gitu kan, dan menggunakan keluak gitu. Nah, sekarang kok tiba-tiba orang Tegal kok ujuk-ujuk bikin rawon kok ngene gitu loh. Kenapa malah kayak cancang, kayak gulai, kayak gulai gitu loh. Jadi lu bilang Ada apa? Apakah ada tadi hubungan ngomongin apa? Ada keluak ya kata kuncinya ya. Kenapa kok rawon di Tegal tuh warnanya gini? Kan tadi aku udah jawab. Orang Tegal itu orang yang inklusif, asik, terbuka gitu kan. Jadi penyebutan rawon ini bisa jadi dia mungkin pada saat masak ada orang, wah ini rasanya apa ya? Oh rawon aja, rawon. Oh rawon bener rawon. Nah, tapi bisa jadi gini. Ini waktu aku SMA ya. Minum. Tadi udah gua minum. Oh, udah. Yang ini kan ada gulanya. Corona Tadi nggak ada gula. Udah kena mulut gua. Belum gua minum. Oh, ya udah. Ini udah. Aneh, udah tadi ngomongin rawon, lama banget ini ntar. Ngomongin rawon. Jadi bumbunya bumbu kuning. Berjumpaannya bumbu kuning. Nah, tapi yang lucu bisa jadi ya, pas dari keluargaku. Kalau ke pasar lalu ke tukang daging. Waktu aku kecil. Ya waktu aku remaja atau kecil itu ke ikut nenek saya dagang ke pasar. Ke pasar gitu, Pak, belanja. Dia tuh nyebutin daging tetelan itu langsung rawon sekilo. Rawon sekilo. Padahal kan rawon Dagingnya itu kan tetelan. bentuk makanan Ya. yang udah diolah. Tapi nyebutnya daging rawon atau buat rawon sekilo. Pertanyaannya, pengolahan rawon di masakan rawon Jawa Timuran misalnya, itu kan daging tok. Ya kan? Dan terus konteksnya keluak, ada keluaknya. Itu ngomong rawon sekilo. Isinya tetelan, babat, campur-campur. Gaji. Nah, bumbunya bumbu kuning. Bumbu gulai lah ya. Bumbu gulai. Jadi kalau misalnya mendekati, bisa jadi lagi tadi kayak ngomongin tentang cengkeh dengan orang Minang yang dagang bumbu. Bisa jadi rawon tadi. Kayu manis. Nah, kayu manis. Ini karena pedagang tadi apa? Pedagang tadi apa? Dengan belanja di pasar itu ketemu dengan orang Minang juga. Pakai bumbu kuning tadi. Lalu ketemu sama tukang daging karena dagingnya udah nyebutin rawon buat rawon. Tapi rawon kan benernya adalah yang warna kuning kalau bener. Jadi akhirnya rawon yang kayaknya benernya warna kesimpulannya atau apa? Rawon yang benernya warna hitam dong. Ya bener warna hitam. Tapi kenapa di Tegal misalnya di Jadi begini. warna kuning? Ya karena itu tadi. Kalau mungkin lebih dekat ke gulai atau cancang apa? Cancang apa? Cancang. Gitu. Jadi nggak pakai keluak. Tapi rawon. Disebutnya tetap Nyebutnya rawon. Kalau misalnya mau diganti gulai daging ya silakan saja. Tapi orang sudah keburu makan. Kalau orang tahu, ya misalnya wartegolik gitu ya. Iya. Tahu lah rawon Tahu itu ya. rawon itu ya itu. Kayak gulai gitu kan. Mungkin bagi orang Jawa Timur kaget. Ada rawon ya mas? Ada, dikasih gini kaget gitu. Gitu ya. Anak rawon, Ra. Anak rawon ora. ora. Anak kasih ini yang Iya. kuning. Bukan yang coklat kayak rawon Jawa Timur. Iya. Kalau misalnya ada orang Jawa Timur nggak sepakat itu, wah rawonnya kok, wah itu bukan rawon. Ya serah saja nggak bukan rawon. Nah, tapi orang yang makan kan kemudian Iya. gulai ya bisa jadi sebut gulai karena terbuka aja lah. Saya pikir ini kan zamannya terbuka ya. Kita kan, nah ini yang Sebenarnya bisa ada cross culture. tapi ada bisa nyimpulkan gini nggak sih, kalau misalkan gini, kalau kita bilang sekarang zamannya terbuka, tapi sebenarnya dari sisi kuliner aja kita bisa nyimpulin bahwa orang kita tuh sudah terbuka dari zaman dulu. Yes. Gitu loh. Sekarang kalau kita mau ngomong masalah makanan dengan pakemnya sebagai segala macam gitu kan, kayak ya orang kita sudah berfusion dengan makanan dari zaman dulu ya. Kita bisa ambil contoh lah gitu, contoh gudeg aja, gudeg di kampungku warnanya kuning. Ayo. Berkuah gitu kan. Kalau itu Wonogiri. sebut gudeg apa enggak? Gudeg. Tetap gudeg kan? Gudeg. Karena prosesnya diudek, diaduk. Ya. Begitu. Ya di Jogja, di Solo, yang Solonya warnanya hitam manis segala macam gitu. Istilahnya ya masyarakat kita istilahnya sudah melakukan fusion sejak zaman dulu sebenarnya. Yes. Cuman kadang-kadang ya itulah hasilnya orang ketika melihat bahwa dari sisi mana sih gue harus melihat makanan ini adalah otentik atau tidak. Karena menurut gue pendekatannya banyak gitu loh. Pertama harus ada pendekatan kultural juga, pendekatan dari segi prosesnya, sama pendekatan dari bahan bakunya sendiri gitu kan. Ya rawon itu kayak ketahuan bahwa ini kayak pertemuan budaya gitu. Iya. Cross Kelihatan banget. Gitu. Nggak bisa dimaknai
bahwa bisa jadi ini bukan rawon, ya silahkan orang menyebutnya bukan rawon, tapi orang yang sudah biasa makan menyebutnya Ini rawon. Iyalah, ya gua pun juga gitu. Coba. Ke warteg gua minta rawon ya, gua tahu kalau ini rawon. Ada Rawon warteg, dosenku ya. dulu ke warteg tuh nyari rawon. Iya, iya. Padahal kalau dia tahu rawon bukan apa yang ada di warteg, tapi apa yang bayangin umum, yang ada keluaknya. yang hitam itu ya. Tapi nyebutnya rawon, dan makannya cuma rawon. Karena enak kata dia. Nah, itu berarti kan ya dosen lo bilang sering ke warteg gitu kan. Dan itu salah satu nyari rawon. Nah, cuman ada beberapa nih contoh lah kayak gue pribadi gitu ya, gue punya favorit warteg gitu kan. Kayak gue contoh, gue suka sama warteg yang ada di daerah Kemang. Nah ya, daerah Kemang tuh posisinya tuh kalau apa ya? Gue lupa nama jalannya. Pokoknya patokannya gue selalu jembatan. Ada jembatan, ya kan? Nah itu adalah warteg tuh. Nah di situ gue selalu, dan itu karena apa? Karena yang jual, iya, gitu. Cuman, Itu bersolek gitu ya, iya, dandan gitu ya. cuman yang jadi masalah, Masakannya nggak enak. bukan nggak enak, masakannya enak. Tapi Temen yang jadi masalah. Satu kali, gue pernah ke situ, dia nggak ada. Nggak cuman dia, temannya juga nggak ada gitu loh. Terus tiba-tiba pas lewat berapa lama, ada lagi. Kenapa sih sebenarnya, ada apa sih dengan apa cara pegawai warteg itu bekerja tuh? Mereka gimana, siapa memang di rolling atau gimana? ya gitu? ada yang di rolling. Kalau orang Tegal punya wartegnya dua, dia di rolling. Atau kalau dia cuman wartegnya nggak setahun full, misalnya dagang setahun full, dia per 4 bulan amplus. Maka kamu misalnya 3-4 bulan makan warteg yang pembantunya cantik, akan ketemu terus 4 bulan. Tapi pada saat nanti amplus, kamu nggak bakal ketemu. Ya. 4 bulan kemudian setelah kamu nggak ketemu, terus kemudian dia dagang lagi, bisa jadi pembantu ini karena nganggur 4 bulan tadi, dia sudah diambil sama bos warteg tertentu. Oh gitu. Jadi ada sistem amplus yang kemudian tidak bisa establish kecuali anaknya si bos warteg. Kayaknya Ya. dia bukan sih. Bukan anaknya kayaknya. Kalau anaknya bos warteg, dia Yakin kan lu? dagang terus. Iya. Gitu. Tapi itu soal. Jadi rolling. Karena sempat hilang. Karena sempat hilang, gue pernah ketemu. Terus muncul lagi ada. Muncul di wartegnya lain. Orang itu. Dekat kampus apa gitu. Orang itu. Gue lagi makan di kampus itu. Loh, Kau warteg Dewi ya? Mbak di sini. Warteg Iya, Dewi ya? warteg Dewi. Iya, saya tahu. Itu yang saya bilang dosen saya mau makan warteg. Itu karena ada perempuan tadi. Iya, di itu kan. Ya, Kampus itu. Iya, kampus Subroto kan. Iya, betul, Nggak usah sponsor betul. karena dia nggak. Iya. Nanti dia nggak sponsorin itu kan. Kalau Kampus sponsorin kita dekat nyebutin. PMI. Iya, kampus PMI. Iya. Kampus Pak. Itu dia. Coba ngomong-ngomong di warteg tuh ada ini nggak sih, kampung khusus penyedia tenaga warteg gitu? Kalau di kampungku enggak. Oh enggak. Ya, paling tetangga-tetangga kayak mau ikut-ikut. Tapi kalau di kabupaten ya, karena gini, aku kan aslinya Tegal tapi Kota Madia. Kecamatan cuma 4. Tegal Barat, Tegal Timur, Tegal Selatan, Kecamatan Margadana. Aku masuk Margadana. Mungkin di Kabupaten Tegal daerah-daerah gunung ada. Biasanya dulu kalau nenek saya kalau mau dagang dia mau ke Brebes. Brebes tuh ada daerah Tanjung. Itu industri ya. Orang penyedia. Saya punya dulu nenek saya kalau misalnya pergi ke Brebes agensi. Atau ke Pemalang. Bahkan kategori yang bantuin warteg Pemalang sama Brebes beda. Oke. Jadi karena di Tegal, karena saya bilang tadi kotanya kecil, jadi kecil. Jadi sulit kalau di Kota Tegal ya. Kota Tegal kecil karena 4 kecamatan gitu. Gitu. Daerahnya kalau pembantu Brebes, Kabupaten Tegal, Pemalang paling. Nah, tapi pembagian uangnya di warteg tuh gimana? Untuk siapa dulu? Oh, untuk pegawai. Untuk pegawai gaji selayaknya gaji. Gaji per bulan. Per bulan. Bukan dapat keuntungan dari misalkan. Oh, tidak. Dibagi keuntungan berapa persen? Tidak. Karena kalau nggak salah kan kalau warung Padang itu kan mereka kayak punya sharing gitu. Enggak. Di Tegal nggak ada Warteg tuh nggak tradisi gitu. itu. Kecuali model nyerep. Nah, ada lagi istilah yang terkini, nyerep. Nyerap tuh gimana tuh? Nyerep gini. Ada orang yang mempunyai warteg. Gitu. Terus dia mau naik haji nih. Misalnya ya, contoh. Dia mau istirahat 1 bulan dong karena persiapan naik haji. 1 bulan ini kan kosong. Ada orang masuk.
mau dagangin. Udah. Oh, warungnya. Warungnya yang diseret oleh orang yang mau dagang. Itu bisa jadi sehari ada yang 500.000. Sehari 500.000 harus bayar sama orang yang punya warteg tadi. Laku nggak laku 500.000. Karena ternyata dia dagangnya 2 juta sehari. Dia bayar 500.000 buat si yang punya warteg itu nyerep. Itu ada. Itu pembagiannya ya tadi misalnya hitungannya nggak berapa persen, tapi hitungannya rupiah berapa ratus ribu. Tapi pegawai warteg tuh gajinya berapa sih? Antara berapa sampai berapa lah? Ya sekarang hampir 1,5 sebulan. Itu bersih. 1,5. Bersih. Di bawah 2 lah ya. Masih tergantung. Kalau tukang masak agak mahal sekarang. Tapi kalau pelayan 1,5 itu bersih. Pendapat lu gimana mengenai warteg kini tahun 2020? Ya kita melihat gini, ada fenomena baru di warteg semenjak mungkin 4 tahun 5 tahun belakangan lah. Nah, kini pendapat lo tuh bagaimana gitu loh. Nah, ini kaitannya nanti apa ya? Ini berat sih, Po. Jadi gini loh, Po. Dulu nenekku, ini ngomongin, ini subjek lagi karena saya nggak berani ngomongin objektif karena kalau berangkat dari subjektifnya pun nggak muncul. Jadi nenekku itu kalau orang mau buka warteg, Pau, misalnya mau buka warteg tuh ada etika dagang. Jadi kalau seandainya 300 meter ke depan, ke samping, ke kanan, kiri, depan, belakang, kira-kira misalnya saya mau dagang, dilihat di depan di berapa jarak antara warteg satunya dengan kita. Kalau jaraknya cuma 100, bahkan misalnya 50 meter, dia nggak bakal berani dagang. Karena apa? Kalau dia dagang buka warteg ya? Nggak berani. Ya, buka warteg ya? Buka warteg. Kalau dia dagang, masa nggak enak. Terlebih misalnya dia kenal Tegalnya mana. Nggak kenal pun nggak enak, apalagi kenal. Istilahnya itu kalau lo ngomong gitu berarti orang Tegal tuh punya apa ya? Punya moral dagang yang menurut gua luar biasa. Jauh, emang Indo itu. Iya. Berapa meter ada? Enggak ada. Nah sekarang memang ini mulai bergeser. Ini yang munculnya franchise juga ada beberapa kelompok kurang sepakat sih sebenarnya franchise warteg karena dia kayak udah seadanya dagang secukup sepepet-pepetin aja. Karena persaingan itu ketat. Ya, itu mulai terapa ya? Mulai luntur menurutku. Dan menurutku yang terbaik adalah pakai etika dagang lama tadi, moral publik gitu. Jadi janganlah kalau 100 meter kan deket dari sini, 100 meter ada warteg, pembelinya sama. Iya. Kalau ibarat kayak kantin, Pak, lo dagang kantin. Kantin 1, 2, 3 kan nggak mungkin sama. Kalau mau berjejer sama, ya pasarnya sama ya repot. Siapa yang mau beli? Belum lagi warteg sana nggak enak, warteg sini enak, repot lagi. Iya. Berarti sekarang kalau dibilang misalkan yang lama itu takut bersaing dengan karena yang lama, setahu aku Tegal Brebes. Yang dagang sementara ini karena franchise siapapun boleh dagang, masakan bukan Tegal. Oke. Masakan orang Jawa Timur. Nggak ketemu. Tapi sebenarnya istilahnya orang Tegal sendiri, pedagang warteg lama, istilahnya itu juga nggak takut ya dengan adanya. Nggak takut. Selagi dia bisa punya bumbu-bumbu sakti, ya kan, dengan dukun-dukun tertentu gitu kan. Sakti centong tertentu, ya ini metafora ya. Itu ada ya. Tetap ada. Ya Allah. Tetap dia punya apa ya? Punya mental. Nah, buktinya masih bertahan, masih berkembang warteg. Nah, terus terakhir nih sebagai penutup deh. Menurut lo gitu ya. Apa sih yang hilang dari warteg saat ini? Apa yang hilang? Pembantu susah. Susah. Maksudnya gimana? Dari beberapa saya tanya, orang nyari pembantu atau tim yang masak susah. Kenapa? Saya nggak tahu. Arti mungkin karena paradigmanya masih ngambil dari kampung. Tapi kalau ngambil dari Jakarta dengan dia di sistem kayak model ayam geprek, misalnya kayak di mall ayam geprek dengan gaji yang di bawah 2 juta, 3 juta, mungkin dia akan banyak orang datang dengan cantik-cantik. Nah, mungkin inovasi itu. Karena mulai saya ngobrol sama temanku, ngobrol sama keluarga, bahkan saya
tahun lalu saya dagang warteg juga sama ibu gitu kan. Akhirnya saya ngelayanin warteg dengan gondrong begini di ambasador karena nggak ada orang pembantu, sulit. Laki-laki. Sebagai kamu lihat kan, sebagian kadang-kadang sekarang laki-laki. Perempuan itu mungkin karena ya dia kerja di pabrik, dia kerja di mall, jadi kerja di mall tuh oke gitu. Padahal padahal bisa jadi Tegal warteg tadi polanya mungkin digubah. Jadi udah dibuka lowongan kerja pelayan warteg. Itu mungkin mulai dicoba. Nggak perlu ngambil dari Tegal atau ngambil dari Kabupaten Tegal atau Brebes atau Pemalang karena repot ternyata. Ya bisnis nggak sekarep udele dewek dari wong Tegal. Aja sekarep udele dewek, Bau. Jadi udele wong karo udele wong liyane. Ya ana omongan nyupan dagang 200 meter per kekon oli beli. Kari ora oli ya wis aja. Soalnya misalnya kari pandagang pada bayi dagang misal. Ini karena terakhir, Bau. Nah, ora enak, Bau. Ora enak. Bisnisnya angel. Itu yang kemudian etika publik berdagangnya apa? Maksudnya etika dagang itu. Iya, etika dong itu. Etika dagang itu yang mulai berkurang. Selain tadi pembantu. Itu sih sebenarnya. Kalau rasa dan sebagainya ya itu perkembangan teknologi juga mempengaruhi rasa kan. Betul. Dulu orang pakai ngulek, sekarang pakai blender. Pasti berubah. Itu harapanku sih, sedulur-sedulur. Tapi luar biasa sih. Apanya luar biasa sih hari ini. Biasa di luar saya ini. Kita ngobrol. Ini luar biasa loh. Ini panjang loh, Pau. Ya, panjang. Ini. Maksud gue inilah yang maksud gue yang benar-benar hasil kemarin gue riset sendiri ke warteg segala macam. Gue melihat banyak sekali problem, ya istilahnya gue nganggap itu problem ya, bahwa timbullah satu pertanyaan gitu, kenapa begini, kenapa begitu. Kita kan ngawalin obrolan dari, penasaran gue terhadap rawon, kenapa rawonnya warteg gini, inget gak sih? Wewean gitu ya. Wah, thank you banget, udah banyak kejawab nih tentang banyak hal tentang warteg. Thank you lo udah bisa sharing juga. Buat teman-teman, thank you yang udah nonton video kita kali ini. Jangan lupa tonton video kita yang lainnya, dan yang penting tetap di Masak.tv, enaknya ngeri-ngeri.